Farid, banyak ya Rita ya orang yang berjuang melawan obesitas yang mereka derita. Iya, banyak sekali caranya ya Rama ya. Ada yang bela-belain sampai diet tapi gagal terus. Tapi ada juga nih yang rajin olahraga. Nah, kita punya liputan tentang obesitas nih hari ini. Kesaksian dari mereka yang sudah berhasil mengatasi obesitas. Rahasianya ternyata pola hidup sehat. Karena dengan hidup sehat banyak kenikmatan yang bisa dirasakan. Bukan cuma kenikmatan dari makanan. Nah, ada juga pendapat dari pihak asuransi soal memberikan perlindungan asuransi bagi orang yang mengidap obesitas. Iya, dan liputan ini sekaligus mengakhiri Net 5 pagi ini. Saya Farid Said. Dan saya Rahma Hayuding Dia. Terima kasih dan selamat long weekend. Wah, kalau pernah coba diet kayaknya dari mulai SMP-an gitu udah coba-coba macem-macem cara dan hampir lebih dari setengahnya sih gagal. Berhasil turun terus naik lagi, turun naik lagi gitu, susah. Obesitas atau kelebihan berat badan menjadi masalah yang hadir di tengah masyarakat. Menurut data Badan Kesehatan Dunia atau WHO, penderita obesitas di Indonesia tahun 2000 berjumlah sekitar 9,8 juta jiwa. 8 tahun kemudian jumlah ini meningkat 2 kali lipat. Sebuah peningkatan yang cukup fantastis sekaligus mengkhawatirkan. Obesitas bukan masalah penampilan fisik semata. Lebih dari itu, obesitas menjadi salah satu faktor penyebab beberapa penyakit berbahaya seperti jantung dan stroke. Kedua jenis penyakit ini adalah penyebab kematian nomor 1 di dunia. Penyakit ini juga merupakan penyakit dengan biaya penyembuhan termahal. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri penderita obesitas sudah terlalu banyak. Bagi orang yang mengalami obesitas, ada baiknya memiliki asuransi kesehatan sebagai penjaga jika dampak obesitas mempengaruhi kesehatan. Akan tetapi, ternyata tidak mudah mendapatkan asuransi bagi mereka yang menderita obesitas. Hal ini disebabkan orang obesitas memiliki resiko penyakit yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang dengan berat badan ideal. Tapi permasalahannya pas saya kan dicek kesehatan. Terus, oh maaf karena ibu-ibu obesitas, preminya akan tinggi. Nggak jadi. Kelebihan berat badan itu identik seperti banyak orang banyak penyakit lah. Bahasanya bukan dipersulit ya, tapi asal ada yang namanya kerjasama yang baik antara calon nasabah dengan kami, insya Allah kita nggak akan persulit karena kita butuh data atau istilahnya medical record dari calon nasabah supaya kita bisa menentukan premi. Karena obesitas itu otomatis premi kita bisa tolak atau preminya bisa bertambah. Pasrah dan berdiam diri tentunya bukan solusi yang tepat untuk mengatasi obesitas. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencapai berat badan ideal dan sehat. Salah satunya dengan mengubah gaya hidup. Karena sebagian besar penyebab obesitas adalah gaya hidup yang tidak sehat. Sebagian orang mengatakan bahwa gemuk itu adalah turunan. Padahal gemuk itu adalah perilaku yang diturunkan. Dan sayangnya makan itu tidak disadari bahwa makan itu adalah sesuatu yang sifatnya pengalihan atau distraction. Jadi makan itu sebetulnya sama bahayanya dengan rokok dan alkohol. Jadi ketika mereka stres, ketika mereka bosan, ketika mereka sedang marah, itu dilarikannya di bentuk lain dan salah satunya adalah makan. Untuk terbebas dari obesitas, banyak orang mengatur dan mengurangi porsi makan atau yang lebih kita kenal dengan diet. Mengubah gaya hidup memang bukan perkara mudah. Namun juga bukan berarti sulit untuk dilakukan. Rika misalnya, ibu muda ini pernah mengalami obesitas. Namun kemudian ia mengikuti program Happy Eating yang mengajarkan bagaimana mengendalikan pikiran dan tubuh. Prinsipnya adalah makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Dengan niat dan usaha yang kuat, kini Rika memiliki tubuh ideal dan sehat. Ya, saya pernah mengalami obesitas 2 tahun yang lalu dan selama seumur hidup saya itu berjuang untuk melangsingkan badan dan itu mengalami yo-yo syndrome. Kemudian
berbagai macam diet udah saya lakukan, dari mulai minum obat, suntik juga pernah, lalu diet ini itu, diet yang cuma 13 hari, diet yang setahun pun pernah. Turunnya ada, tapi naiknya lebih lagi. Kayak misal turun 10 kilo, nanti naiknya 12 kilo, atau turunnya 12 kilo, naiknya lagi 14 kilo, seperti itu. Sampai akhirnya saya menemukan, saya bergabung dalam suatu program, Happy Eating program itu, dan di situ saya belajar bagaimana merubah mindset, bagaimana saya bisa merubah mindset dan melakukan body mind dialogue. Selama 2 tahun ini, 2 tahun lebih ya, alhamdulillah berat badan saya sudah turun lebih dari 10 kilo, kemudian bertahan dengan berat badan ini sudah lebih dari 2 tahun. Sementara Alfian Kristianto atau akrab disapa Boy, seorang mahasiswa yang juga pernah mengalami obesitas, memilih melakukan diet sehat dan olahraga teratur untuk menurunkan berat badannya. Dalam waktu 4 bulan, Boy berhasil menurunkan berat badannya hingga 20 kg. Diet gara-gara ada sakit kolesterol. Ya, kata dokter suruh jaga makan. Sekalian aja saya pikir kan kenapa fitness saya sekalian. Pertama sih pola makannya, terus kedua harus istirahat yang cukup. Kalau saya sendiri sih pola makannya, pagi saya sarapan itu oatmeal, cemilannya roti gandum. Siangnya saya makan nasi merah sama sayur. Malam nggak makan, kalau bisa makan buah aja. Ada hal mendasar yang harus dilakukan agar dapat mengubah pola hidup menjadi sehat. Yang paling utama adalah mencintai hidup. Lalu mengapa obesitas itu terjadi? Perilaku apa yang belum dilakukan sehingga masih dalam kondisi seperti itu? Dan yang paling penting adalah cintai tubuh dulu, cintai diri sendiri dulu. Dan setelah mencintai diri sendiri, tahu dari mana mesti mulai, baru kita mengenal bagaimana caranya untuk ubah kebiasaan sehingga dapat menghormati atau bersahabat dengan makanan dan akhirnya melangsing. Orang yang gemuk di mana penyakit adalah akibat, demikian juga mereka yang melangsing. Karena melangsing itu sebetulnya adalah bonus. Mereka cukup fokus pada ubah kebiasaan. Karena ketika mereka ubah kebiasaan, maka langsing adalah bonusnya. Menerapkan pola hidup sehat bukan berarti tidak dapat menikmati hidup. Justru dengan hidup sehat, banyak kenikmatan yang dapat dirasakan.